Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita malam hari ini mau membaca sebagian daripada firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang 35 di dalam sapaan malam pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini, di mana Engkau menuntun memberkati kami dari pagi, siang, sore, sampai pada malam hari ini. Engkau baik menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kamu mendengarkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan dari setiap salah dan dosa kami, supaya kami Tuhan layak datang menghampiri-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Amin. Kita baca dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, yang dinyatakan berbahagia adalah kita yang mendengar, bahkan yang akan melakukan firman tersebut. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Ketika kita remaja atau masa-masa berpacaran, pasti yang manis-manis. Terlebih janji atau ucapan-ucapan yang kita bagikan kepada kekasih kita. Pasti ada janji yang harus kita tunggu, yang kita harapkan, bahkan kita nantikan untuk menjalani percintaan tersebut. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, pasti ada yang diinginkan, pasti ada yang dinanti dalam janji-janji tersebut. Konon kabarnya janji yang asli atau palsu susah dipastikan kebenarannya. Karena itu cara mengukur kepercayaan para pecinta ditandai melalui berapa sering menelpon, ditandai dengan pesan, ditandai dengan perhatian, ditandai dengan mengingat ulang tahun, bahkan makanan kesukaan dan warna kesukaan. Begitulah dalam bercinta. Pada zaman dulu kita juga merasakan hal yang sama. Kalau yang sekarang ya udah canggih, bisa gampang melalui HP. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berjanji, siapa yang datang kepada Dia, siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan kelaparan lagi, tidak akan kehausan lagi. Itu artinya dikenyangkan, dipuaskan, bahwa apa yang kita inginkan, bahwa apa yang kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan, Tuhan Yesus selalu sedia bagi orang yang percaya kepada Dia, bagi orang yang datang kepada Dia. Itulah janji Yesus. Tapi terkadang sebegitu kita di dalam kelemahan, di dalam keterbawahan, di dalam keterpurukan, kita lupa akan janji-janji Tuhan itu. Kita lupa akan keajaiban Dia. Kita lupa akan kebesaran Dia. Kita lupa akan kemahakuasaan Dia. Padahal Dia semua punya. Dia yang memberikan, Dia yang menciptakan. Kita hanya meminta, kita hanya percaya kepada Dia. Semua akan dicukupkan. Tapi itulah manusia. Terkadang kita lemah, terkadang kita kuat.
Firman Tuhan katakan datang kepada Tuhan. Yang merasa berkekurangan, merasa letih, merasa lemah, kita datang kepada Dia. Dia selalu siap sedia untuk menolong kita. Dia ingin kita itu meminta dan memohon kepada Dia. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita inginkan. Dia tahu semua apa yang kita perlukan. Tapi Dia juga ingin kalau kita mau datang kepada Dia. Dia juga ingin kalau kita ini percaya kepada Dia yang memberikan keajaiban itu, yang memberikan kuasa itu, yang penuh kedahsyatan itu. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Dalam kehidupan kita hari lepas hari sering terjadi ketika kita merasa berkekurangan, ketika kita merasa tidak mampu lagi. Kita mengandalkan hati dan pikiran kita, kekuatan kita, mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lupa dengan janji Tuhan yang manis itu tadi. Padahal Tuhan inginkan datang dan percaya kepada Dia, pasti kita akan dikenyangkan, kita akan dipuaskan akan apa yang perlu, akan apa yang kita butuhkan. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika orang Yahudi menanyakan tanda atau bukti apa yang harus diperbuat agar percaya kepada Yesus, mereka tidak sadar mungkin, mereka tidak ngeh, atau mereka tidak paham bahwa Tuhan sudah melakukan loh buat mereka. Peristiwa memberi makan adalah simbol ekaristik perjamuan ilahi untuk menegaskan bahwa identitas Kristus. Yesus tidak sekedar mengulangi kisah keajaiban tentang pemberian makan seperti di zaman Nabi Musa dan Elisa. Peristiwa makan itu untuk mengungkapkan tindakan dan pemeliharaan Allah di dalam Kristus, Sang Roti Hidup tersebut. Melalui Musa dan Elisa, Dia mengatakan, "Akulah roti hidup. Siapa yang datang kepada Aku, siapa yang percaya kepada Aku." Bangsa Yahudi tidak percaya. Padahal udah dilihat, udah didengar secara manusiawi. 5 roti dan 2 ekor ikan. Secara pemikiran manusia, itu tidak cukup dibagi. Tetapi bangsa Yahudi tidak lihat itu. Tidak paham itu, tidak mengerti itu. Bahwa Tuhan sudah melakukan banyak mujizat buat mereka. Buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Begitupun sebagai Yahudi sekarang kita ini, Yahudi masa ini sering tidak yakin, sering tidak percaya bahwa keajaiban, bahwa kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan sering kita abaikan. Sering kita memikirkan diri kita, keangkuhan kita. Sering kita tidak memahami firman Tuhan yang Tuhan sampaikan berkali-kali, berulang-ulang untuk kita. Bahwa datanglah kepada Aku, percayalah kepada Aku, kamu tidak akan merasa kelaparan, tidak merasa kehausan. Bahkan yang 5.000 orang itu hanya laki-laki yang diucapkan di Alkitab. Belum istrinya, belum anaknya. Bahkan mungkin ada pembantu-pembantu mereka yang ikut serta di situ. Itu gak diperhitungkan jumlahnya. Tapi Tuhan mencukupkan untuk mereka dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketika
kita membahas firman, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita merenungkan dan kita bisa memahami, supaya dalam hidup kita juga jangan seperti orang-orang Yahudi. Harus berubah supaya kita ini jangan Yahudi yang seperti zaman dahulu, tapi Yahudi masa kini lah. Berubahlah, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan itu memang mampu mencukupkan, bahkan melimpahkan. Disuruh kembali dikutip sisa-sisa itu tadi, karena banyak lebihnya. Itu tandanya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita inginkan dalam hidup kita, Tuhan mengetahui, mencukupkan, bahkan melebihkan, melimpahkan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa. Ya, saudara yang kekasih, mereka meminta tanda atau bukti, termasuk menuntut mukjizat di situ. Padahal udah jelas-jelas. Berarti di situ mereka tidak yakin, tidak sadar bahwa itu semua padahal Tuhan buat mukjizat. Marilah supaya kita memahami dan mengerti mukjizat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Tuhan punya janji yang manis untuk kita. Tuhan pasti ya dan amin janjinya. Bukan seperti orang pacaran. Orang pacaran itu sering meleset janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah meleset janjinya. Dia manis dan pasti janjinya untuk ditepati bagi orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Amin. Saya mau nyanyi untuk kita semua. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinlah dengan firman Tuhan, dengan janji-janjinya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat janji Tuhan untuk kami. Kami yang percaya, kami yang datang kepadamu, kami pasti Tuhan kenyangkan. Kami pasti Tuhan puaskan dalam hidup dan kehidupan kami. Apapun tugas dan aktivitas kami, Tuhan memberkati kami. Karena kami percaya dan yakin bahwa setiap janji Tuhan pasti menepatinya. Tuhan Yesus, sapaan malam pada malam hari ini, Tuhan berkati kami Mupel Sumut Aceh. Dari Sabang sampai ke Sibulga, Tuhan berkati kami. Sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pengurus pelkat yang ada di dalam GPIB, Tuhan berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan, begitu juga berkati simpatisan yang ada di GPIB. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang susah pada saat sekarang ini. Ada gempa bumi, ada banjir, ada kekeringan, ada kelaparan. Tuhan, hadirlah bersama mereka. Berikan kekuatan buat mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menjalani apa yang mereka saat ini hadapi. Tuhan ingatkan mereka bahwa janji Tuhan, janji yang manis. Tuhan setia, melindungi, menjagai, memelihara kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya, yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berkati suami kami, Tuhan berkati istri kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati saudara kami, dimanapun mereka berada. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Khususnya juga kami Tuhan yang ada di Sabang, Tuhan berkati kami dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kami. Tuhan, sebelumnya Bapa ampunkan kami Tuhan dari setiap salah dan dosa kami, agar supaya kami Tuhan layak datang menghampiri-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Amin.